Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Sahabat Sidik Anur Channel yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Pernahkah kita membayangkan seorang wali songo yang lebih banyak dikenal bukan karena ceramahnya, tapi dikenal karena amal sosial dan cinta kasihnya pada orang miskin? Ya, jawabannya adalah Sunan Derajat, seorang wali yang mengajarkan bahwa dakwah tak hanya lewat kata-kata, tapi dakwah juga bisa melalui perbuatan nyata. Sunan Derajat lahir dengan nama asli Raden Qasim. Terlahir sekitar tahun 1470 Masehi di wilayah Ampel, Surabaya. Ia adalah putra dari Sunan Ampel dan saudara dari Sunan Bonang. Berarti ia merupakan cucu dari Sunan Gresik yang merupakan pelopor dakwah Islam di tanah Jawa. Sejak kecil sahabat, ia dikenal sebagai anak yang lembut, penyayang, dan memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi. Sahabat Sidik Anur Channel yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, Raden Qasim mendapat pendidikan agama dari ayahnya Sunan Ampel. Ia juga belajar langsung dari Sunan Giri, Sunan Bonang, dan beberapa ulama luar negeri. Namun, yang paling menonjol dari dirinya adalah kemampuan meneladani akhlak Rasulullah SAW. Ia tidak hanya menghafal ilmu, tapi mempraktekkannya. Sehingga dalam setiap aktivitasnya ia selalu membawa prinsip menolong orang lain lebih utama daripada menonjolkan diri dalam ibadah. Dalam berdakwah, Sunan Derajat memilih berdakwah di wilayah Paciran, Lamongan. Daerah ini adalah daerah pesisir yang banyak dihuni nelayan dan rakyat miskin. Sehingga berbeda dengan saudaranya yang fokus pada seni dan tembang, Sunan Derajat lebih dikenal dengan gerakannya yang berupa gerakan sosial. Lantas ia pun membangun tempat penampungan untuk anak yatim, lumbung pangan bagi fakir miskin, dan membangun pondok tempat belajar dan bekerja bagi orang-orang yang terlantar. Sehingga ia dikenal dengan dakwahnya tidak banyak kata tapi penuh dengan aksi nyata. Sahabat Sidik Anur Channel, Sunan Derajat mencetuskan 7 ajaran leluhur yang menjadi pedoman hidup masyarakat Jawa hingga kini. 7 ajaran itu merupakan filosofi berbahasa Jawa yang sampai saat ini menjadi sebuah karakter dari dakwah-dakwah yang sangat menonjol di kalangan Nusantara. Ya, filosofi itu adalah wenehno wong kang lapar mangan, berikan makan orang yang kelaparan. Wenehno wong kang wudo klambi, berilah pakaian orang yang telanjang. Wenehno wong kang kawulo pangoyoman, berilah perlindungan kepada orang yang lemah. Wenehno wong kang kebak dosa pangapuro, berilah ampunan pada orang yang berdosa. Wenehno wong kang kapiran pitulungan, tolonglah orang yang dalam kesusahan. Wenehno kaulo dalan urip, berilah jalan hidup pada rakyat. Dan yang ketujuh, wenehno kaulo laku utomo, bimbinglah rakyat ke jalan yang mulia. Ajaran ini sahabat, ajaran yang menekankan tentang tanggung jawab sosial dan spiritual, sehingga membentuk karakter umat Islam yang peduli dengan sesama. Karena dengan ajaran ini tentu merupakan sebuah bentuk tanggung jawab yang sangat luar biasa tentang keberagaman sosial yang ada di Nusantara.
serta ada sebuah kisi yang berbentuk spiritual, yakni membantu orang lain sehingga menjadikan orang tersebut menjadi orang yang bermanfaat kepada orang lain. Sahabat Sidik Anur Channel, suatu hari rakyat Paciran ingin mengangkatnya sebagai pemimpin daerah. Tapi sangat mengejutkan, beliau menolak dengan pengangkatan tersebut. Dan ia pun berkata, "Aku bukan orang besar, aku hanya ingin menjadi pelayan orang-orang kecil." Bahkan sahabat, ketika diberi gelar kehormatan, beliau justru menanggalkannya dan berkata, "Pangkat dan nama hanya sementara, tapi amal akan abadi." Inilah sebabnya mengapa ia dijuluki Sunan Derajat. Ya, sebuah kata yang berasal dari kata derajat, merupakan sebuah simbol orang yang mengangkat derajat kaum lemah. Maka dijulukilah beliau dengan nama Sunan Derajat, karena beliau kerap sekali mengangkat derajat dari kaum lemah. Sahabat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, Sunan Derajat membangun pesantren yang sangat unik. Santrinya tak hanya belajar mengaji, tapi juga belajar bertani, belajar berdagang, belajar membuat kerajinan, dan belajar melakukan bakti sosial. Lantas ia menciptakan model pesantren berupa ngaji sambil ngamal, atau belajar agama sambil membantu masyarakat. Dan model inilah menjadi cikal bakal pesantren-pesantren mandiri di tanah Jawa. Karena dengan mengajarkan santri bukan hanya saja belajar mengaji, tapi belajar untuk bagaimana berinteraksi sosial dengan sesamanya dan bisa membantu orang lain yang membutuhkan. Sahabat Sidik Anur Channel, Sunan Derajat wafat sekitar tahun 1522 Masehi, dan beliau dimakamkan di Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Makamnya menjadi tempat ziarah yang sangat ramai, karena tentunya semasa hidupnya beliau dikenal sebagai wali yang sangat dermawan dan lembut terhadap sesamanya, sehingga banyak orang yang datang untuk merenung dan meneladani ajarannya tentang kesederhanaan, tentang cinta, dan tentang amal. Inilah yang melekat dalam diri Sunan Derajat setelah beliau wafat, yakni seorang wali yang terkenal dengan kesederhanaannya, yang terkenal dengan cintanya, dan terkenal dengan amal bakti sosialnya. Bahkan sahabat, hingga kini ajaran Sunan Derajat tetap hidup dalam tradisi gotong royong, sedekah desa, ajaran pesantren, gerakan sosial Islam di Jawa. Ini merupakan warisan ajaran yang ditinggalkan oleh Sunan Derajat yang sampai sekarang dipraktekkan di pondok-pondok pesantren. Bahkan sahabat, beberapa pesantren menjadikan 7 falsafah Sunan Derajat sebagai kurikulum karakternya. Sahabat Sidik Anur Channel yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, dari Sunan Derajat kita belajar bahwa Islam bukan hanya tentang sholat dan puasa atau ibadah yang lainnya, tapi juga tentang bagaimana kita peduli dan menolong sesama, dan mengangkat orang-orang yang lemah, serta memuliakan manusia. Ini adalah gambaran Islam yang sebenarnya, bukan hanya memberikan satu pengetahuan tentang taqarrub ilallah, tapi hablun nas, berupa hubungan sosial dengan sesama manusia lain. Begitu diterapkan oleh Sunan Derajat. Maka darinya Sunan Derajat mempunyai prinsip Islam bukan hanya tentang sholat dan puasa, tapi Islam juga tentang menolong sesama, mengangkat yang lemah, dan memuliakan manusia. 3 prinsip inilah yang terus dipegang oleh Sunan Derajat dan mewariskan sebuah budi luhur yang sampai sekarang dijadikan sebagai bahan toleransi dari umat Islam di Nusantara.
Semoga sahabat kita bisa meneladani beliau dan menjadi muslim yang bermanfaat, muslim yang lembut, dan muslim yang penuh dengan amal bakti sosial. Itu tadi sahabat sedikit cerita tentang Sunan Derajat yang menggambarkan begitu mulianya Sunan Derajat berdakwah bukan hanya dengan menggunakan kata-kata, tapi berdakwah dengan menggunakan kerja nyata, yakni bakti sosial yang beliau terapkan, membantu sesamanya terutamanya yang lemah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, juga share agar konten ini bisa berkembang dan bermanfaat bagi orang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.